Shalom, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali akan melaksanakan kebaktian rumah tangga. Dan itu masih akan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Istimewa bagi saya, karena hari ini saya pun akan memandu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak dari gedung gereja, melalui proses perekaman video seperti biasa, tetapi memandunya dari keluarga saya, dari rumah di mana kami tinggal. Saya dan anak-anak masih menjalani isolasi mandiri, sementara Ibu Deborah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayukarta karena semenjak 8 hari yang lalu beliau dirawat karena positif COVID-19 dengan beberapa gejala. Kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Dan pada kebaktian hari ini, kita akan membacanya dari surat 1 Yohanes, pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayat ke-6. 1 Yohanes, pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat ke-6. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu. Karena kami yakini apapun yang terjadi dalam hidup ini bukanlah kebetulan. Semuanya ada di dalam rancangan karya indah-Mu. Kami sangat berbahagia hari ini Tuhan perkenankan kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu, tuntunan hidup sejati bagi kami. Kami sadar betul ya Bapa akan keterbatasan kami, karenanya kami datang di dalam keberserahan, memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya dengan itu maka kami akan dimampukan untuk diberkati, untuk bisa mendialogkan kebenaran firman-Mu dengan kehidupan kami. Menangkan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh, hari ini adalah hari terakhir saudara-saudara kita umat Muslim mengadakan ibadah puasa mereka. Besok mereka akan merayakan hari raya terbesar dalam agama mereka. Namanya Idul Fitri. Mereka sering sebut juga Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Katanya mereka rayakan dengan penuh sukacita. Kenapa disebut hari kemenangan? Karena selama 30 hari sebelumnya mereka bergulat bergumul melawan hawa nafsu mereka.
melawan rasa haus dan lapar, melawan nafsu birahi dan lain sebagainya macam, untuk bisa betul-betul menghadirkan tekad yang bulat, tidak membatalkan puasa kecuali pada waktunya. Itu tidak mudah, karena banyak yang gagal, yang sampai di akhir dan bisa mempertahankan ibadah puasa, itulah mereka yang menang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara kemenangan, kita bicara soal bagaimana kita mengalahkan sesuatu, begitu ya. Misalnya kita berkompetisi, ada lawan tanding, maka kalau kita lebih baik dari mereka, maka kita dinyatakan sebagai pemenang. Kalau kita dulu sekolah, lalu ada siswa-siswa lain dan nilai kita lebih tinggi dari mereka, kitalah pemenang. Tapi saudara, di dalam kehidupan iman ternyata kemenangan itu tidak diraih berdasarkan persaingan kita dengan orang lain. Kemenangan justru diraih, saudara, manakala kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Dalam soal apa itu, saudara? Dalam soal kesediaan kita untuk hidup tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi di dalamnya kita pun punya porsi yang cukup untuk bisa mengasihi sesama. Nah, saudara-saudara, tema dari surat 1 Yohanes itu salah satunya mengenai mengasihi sesama. Bahkan di dalam surat 1 Yohanes ditekankan bahwa mengasihi sesama itu adalah wujud dari ibadah kita yang utuh kepada Allah. Apa yang disebut ritual ibadah, misalnya saudara berdoa, membaca firman, berpuasa, bersedekah, itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dihargai juga di dalam hidup kekristenan. Tetapi ada yang lebih berharga lagi atau menyempurnakan ritual tadi, yaitu manakala ajaran keagamaan kita, ajaran Kristus, yaitu mengasihi, itu boleh dinyatakan dalam kehidupan kita kepada sesama di sekitar kita. Artinya, di dalam kekristenan, mengasihi sesama itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari mengasihi Allah. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita harus menang. Mengapa demikian? Sebab selalu ada kecenderungan dalam diriku dan dirimu untuk punya pementingan diri sendiri, untuk mengutamakan segala sesuatunya untuk diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, saudara-saudara, itu sesuatu yang baik. Salah kalau kita mengasihi orang lain, tapi diri kita sendiri pun kita abaikan. Namun yang menjadi panggilan hidup orang percaya adalah mengasihi diri sendiri dan menyatakannya juga lewat mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan dengan seimbang juga dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, panggilan hidup beriman seperti ini menjadi menarik karena di dalam kehidupan gereja mula-mula sebagai penerima dari surat 1 Yohanes ini, memang ada pergumulan secara khusus. Pergumulan yang dimaksud saudara-saudara adalah soal mengenai Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Ada ajaran yang berkembang kala itu yang menyatakan, nah mungkin Allah turun menjadi manusia ke dunia fana ini.
Allah itu kudus, besar, agung. Masa iya dia turun ke dunia yang jahat ini? Karenanya mereka yang hidup dalam ajaran ini tidak mengakui ketuhanan Yesus. Padahal justru dengan turun ke tengah dunia inilah, dalam diri Tuhan Yesus Kristus itulah Allah mewujud nyatakan kasih-Nya. Kasih yang utama itu hadir dalam kehidupan manusia lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana sikap kita, respon kita sebagai orang-orang yang menerima kasih dari Allah itu? Persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak pernah dia mendiamkan kasih itu. Dalam 33 tahun lebih di tengah dunia ini, kehidupan pelayanannya selalu diwarnai dengan berbagi kasih, dengan kepedulian, lintas batas. Kepada pemungut cukai yang dijauhi, dia justru mengasihi. Kepada perempuan Samaria yang rasa-rasanya ada tembok besar yang memisahkan dengan orang-orang Yahudi kebanyakan, dia justru bergaul dengan perempuan itu. Kepada mereka yang sakit lama, sudah jadi pengemis, barangkali orang sudah cuek terhadap kehadiran mereka yang sakit itu, Tuhan Yesus menjamah dan memberikan pertolongan serta kesembuhan. Kasih dihadirkan, kasih disebarkan. Dan saudara-saudara, itulah yang hari-hari ini hendak digaungkan dan Allah mau kita kembangkan dalam hidup kita sebagai gereja. Saudaraku yang terkasih, tantangan kehidupan kita dalam dunia saat ini pun tidak kalah beratnya dengan masyarakat kala itu. Kita sekarang barangkali banyak yang berpikir, untuk apa mengasihi? Cari untuk diri sendiri saja susah luar biasa. Apa masih bisa mengasihi? Syukur-syukurlah kalau kita bisa makan untuk keluarga kita sendiri. Tidak perlulah kita berpikir terlalu banyak mengenai orang-orang lain. Hari ini kita diarahkan untuk kembali menyatakan hidup kita sebagai gereja dengan panggilan hidup beriman yang benar. Apa itu? Mengasihi. Bagaimana cara menghidupkan kasih itu, Bapak Ibu Saudara? Akuilah dengan jujur bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima lebih dulu kasih itu dari Allah. Di dalam Kristus Yesus, kasih itu telah terlebih dahulu dinyatakan. Kita bukan orang yang sebetulnya layak menerima kasih. Tapi karena kebaikan Allah, saya dan saudara yang menjijikan ini diberkati setiap hari, setiap waktu. Bahkan menerima anugerah keselamatan yang luar biasa itu. Karenanya jangan tutup pintu kepedulian. Jangan tutup kasih itu hanya untuk jadi sesuatu yang kita terima bagi diri kita. Jangan pelit, jangan kikir. Jadilah pemenang dengan mengalahkan diri kita, lalu mau mengasihi sesama secara nyata. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Biarlah kiranya Engkau menolong kami, menopang kami, sehingga dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu, panggilan hidup beriman untuk mengasihi sesama boleh terwujud dan nyata. Kami menerima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.